kilometer ini nggak nyala. Nah gue kan bingung ya, sebenarnya sih penting nggak penting, tapi menurut gue penting ya, karena pada saat gue mau ganti oli berikutnya gue bingung gitu kan, masa nebak-nebak ya kan, hitungan bulan kan nggak nyaman kalau menurut gue kayak gitu. Jadi setelah gue bawa ke bengkel keempat bengkel ya guys ya, mulai dari bengkel teman sampai bengkel dealer ya, dealer Suzuki di Lampung. Mereka setelah di scan itu ABS penyakitnya, cuma di sini nggak muncul ya. Ini gue... Halo guys, ketemu lagi bareng Mas Par Project. Jadi di video kali ini gue akan buat konten tentang cerita aja ya guys ya, tentang kelakuan penjual mobil ya, atau ini hanya oknum ya, oknum penjual mobil yang nakal guys ya, sempat bikin pusing kepala dan dompet berantakan pokoknya. Oke, gimana keseruannya, gimana pengalamannya, tetap dipantengin terus videonya. Oke guys, jadi kayak gini ya, ini adalah sensor ABS ya, sensor ABS Suzuki Splash ya. Nih kita lihat penampakannya ya. Jadi sensornya hanya seperti ini guys ya, dan ini gua beli seharga 575.000 ya. Ini yang ada di ban sebelah belakang kanan guys ya, sensor belakang kanan nih, Suzuki Splash ya. Jadi cerita sedikit, mudah-mudahan cerita ini bisa jadi pengalaman ya buat teman-teman yang mau beli kendaraan gitu ya, atau setidaknya penjual yang mau jual kendaraannya, kalau bisa jangan seperti ini ya guys ya. Jadi cerita sedikit, gue beli kendaraan ini memang murah ya, memang murah, dan gue pikir cukuplah budgetnya. Tapi seiring berjalannya waktu, gue temukan kok banyak kejanggalan-kejanggalan gitu kan. Nah ini sensor ABS ya, sensor ABS yang dipasang di roda belakang ini guys ya. Pada awal gue beli ini gue nggak curiga sama sekali ya, nggak curiga sama sekali, karena memang waktu pada saat ini gue on ya, kontak ini gue on ya, ini gue nyalain posisi on. Nah kemarin sensor ABS-nya ini guys, sensor ABS-nya ya, nih kita ulang. Nah sensor ABS ini ya, nih mati posisinya. Kalau yang lainnya mah hidup ya, yang lain hidup semua, mati. Dan pada saat mobil ini jalan, ini odonya guys ya, yang 18129 ini kadang jalan, kadang enggak gitu guys. Kalau yang lainnya normal, speedo, kilometernya normal, semuanya ini. Cuma untuk yang matiin dulu. Nah untuk yang kilometer ini nggak nyala. Nah gue kan bingung ya, sebenarnya sih penting nggak penting, tapi menurut gue penting ya, karena pada saat gue mau ganti oli berikutnya gue bingung gitu kan, masa nebak-nebak ya kan, hitungan bulan kan nggak nyaman kalau menurut gue kayak gitu. Jadi setelah gue bawa ke bengkel keempat bengkel ya guys ya, mulai dari bengkel teman sampai bengkel dealer ya, dealer Suzuki di Lampung. Mereka setelah di scan itu ABS penyakitnya, cuma di sini nggak muncul ya. Ini gue ulang lagi nih, nggak muncul nih. Nah tuh ABS-nya ini nggak muncul. Gimana mau menyimpulkannya? Jadi pada menebak-nebak lah, ada yang bilang rusak modul lah, ada yang bilang rusak sensor lah, kan gue jadi bingung ya. Kalau mau ganti speedometer kan mahal guys, ini yang gue cek online aja paling murah 2,6 gitu kan. Nah sedangkan pusing gue kalau segitu kan. Tapi ya mau gimana, pikir gue pengen gue beli, rencana itu sudah scroll kan. Rupanya setelah gue cek di bengkel temen, dia curiga karena sensor ini nggak nyala. Akhirnya gue datang ke bengkel speedo, gue penasaran kan. Ternyata di bengkel speedo juga bingung, malah menyarankan ganti speedo lah, inilah itulah gitu kan. Gue jadi bingung. Akhirnya gue datang lagi ke bengkel, udah gue nekat aja, gue pasang sensor yang tadi ya, sensor ABS. Ntar gue ambil lagi. Gue datang lagi ke bengkel, gue udah pasrah aja lah. Kalaupun nanti ganti speedo ya mau gimana kan. Udah gue ganti aja ini. Rupanya kilometernya jalan guys, sampai sekarang ya kilometernya jalan. Tapi sensor ABS yang di sini nggak jalan, tetap nggak nyala dia waktu kontak on gitu nih ya. Nah disitu gue makin curiga, jangan-jangan ada kodamnya gitu kan. Gue datang lagi ke bengkel speedo, gue minta cek, bang tolong dicek di sensor ABS-nya lampunya dimatiin atau ada sesuatu kan. Pas dicek bener guys, ada double tip gitu. Jadi kan gimana ya. Jadi
para oknum penjual yang nakal ini kan, maksud gua jangan kayak gitulah. Kalau memang rusak ya ngomongin aja. Toh juga ini kan bisa sih gue beli gitu loh kan, nggak perlu ditutup-tutupin kayak gitu. Jadi bukan semua penjual kayak gitu ya, tapi memang beberapa penjual oknum ya yang suka nakal demi keuntungan yang besar. Jadi maksud gua di video ini bukan untuk apa ya, menyudutkan salah satu penjual, enggak, tapi gua hanya untuk mengingatkan, mudah-mudahan peristiwa yang gua alamin ini nggak terjadi di teman-teman gitu kan. Nah, satu ya saran buat teman-teman, kalau bisa kalau kita memutuskan untuk membeli mobil second, kalau bisa ya udahlah kita membayar jasa inspektor ya, inspektor mobil gitu ya, karena mereka yang ngerti mesin-mesin dan apa yang terjadi. Jangan seperti gua karena udahlah harganya masuk dan gue juga pengen, udah gue beli aja gitu kan. Kalau memang duitnya banyak sih nggak apa-apa ya, tapi yang dikhawatirkan duitnya ini hanya ya sehana-hananya gitu kan. Nah, gue kemarin gue model ini aja sih, model kayak orang kampung beli mobil gitu kan. Percaya aja kalau memang mobil ini nggak ada masalah. Karena gue tanya, Mas, kita kan hubungan mau panjang nih kan, jangan sampai saya kesini lagi nemuin Mas, hubungin Mas kan. Saya mau nanya, ini kendalanya di mana gitu kan, rusaknya apa aja. Nah, dia ngasih tahu rusaknya di ini. Ya, mungkin gue pikir itu udah jujur ya, rupanya ya ini kejadian speedometer ditutup pakai double tip gitu kan. Jadi buat teman-teman nih yang mau beli kendaraan memang harus hati-hati, jangan buru-buru memutuskan untuk beli. Karena kemarin waktu gue cek juga ternyata ada beberapa bagian yang harus diganti. Memang wajar sih, pemakaian wajar ya, pemakaian namanya udah mobil udah lama, udah 10 tahun gitu kan. Nah ini contohnya yang harus gue ganti kemarin, dan spare partnya nggak ada. Nggak tahu itu kuat apa nggak diakalin sama tukang bengkel gitu kan. Oh iya, satu lagi buat teman-teman yang mau beli kendaraan, misalkan mau kendaraan second ya, misalkan teman-teman punya duit 60 juta. Kalau bisa teman-teman beli mobil yang 50 juta aja, sisain 10 itu buat dandan. Jangan dihabisin 60, jangan. Nanti begitu ada kendala kayak gini, mobil teman-teman nyangkrak gitu kan. Nah, untungnya gue kemarin udah spare dana juga guys, jadi ya sudahlah. Cuma gue masalah pemakaian wajar sih nggak masalah ya, cuma agak dongkol aja sama beberapa peristiwa seperti speedometer gitu kan. Yang lainnya sih ya gue anggap namanya mobil second ya, pasti ada aja masalahnya gitu. Selama gue ngambil ini, gue lihat ban itu, ban belakang di 2 itu udah benangnya udah kelihatan. Gue harus ganti oli ke dealer gitu kan. Kenapa nggak di bengkel biasa aja? Karena ya gue trauma gitu kan, ini aja speedometer aja ditutup gitu kan. Ya jadi ini gue beli ini kilometernya baru diganti oli sekitar bulan kemarin, bulan Agustus. Tapi gue nggak percaya guys, karena ya kilometer aja ini speedometernya aja dibohongin gitu kan. Makanya gue udahlah langsung beli aja, langsung ganti aja di dealer gitu kan. Cuma lumayan guys ya, gue baru pertama kali pakai Matic ini, harga oli Matic lumayan rupanya. Gue pikir sama kayak mobil-mobil manual gitu kan, yang cuma 500.000 gitu kan. Jadi saran gue buat teman-teman yang mau beli mobil second ya, itu harus udahlah kita ganti aja langsung ke ini, jangan ngambil resiko guys. Oke, jadi buat teman-teman segitu aja ya pengalaman gua beli mobil dari penjual, dalam artian oknum penjual seperti kayak showroom rumahan gitu ya. Mending kalau showroom besar sekalian sih nggak apa-apa ya, maksudnya kayak kita bisa datengin itu showroom terus gitu kan, kita bisa minta tanggung jawab, bisa ini gitu. Tapi pada intinya teman-teman harus bawa inspektor mobil ya, hanya itu yang paling pas gitu kan. Teman-teman mungkin hanya bayar ya 500.000 atau 2.000 untuk inspektor itu, tapi teman-teman tahu nih mobil yang teman-teman mau beli gitu, jadi nggak keluar duit banyak gitu kan. Oke, jadi segitu aja ya cerita pengalaman gua. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran, jadi pertimbangan teman-teman yang mau beli kendaraan gitu. Oke, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kritik, saran silahkan tulis saja di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video Mas Par Project berikutnya. Salam persahabatan, salam persaudaraan.